ada yang masuk lagi, sebentar ya, kembali lagi, satu, oke. Nah, insya Allah sudah jangkep, jangkep itu apa? Sudah penuh ya, sudah semuanya ya. Baik, definisi ya, jadi teman-teman sudah mampu menggunakan TIK, tapi kita yang pertama, pertemuan pertama ini harus mengenal tentang definisi daripada TIK, karena berkaitan dengan sejarah. Tahun 1996 itu ada yang namanya Huck dan temannya Ken, ya. Itu mendefinisikan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, jadi di sini masih dijelaskan seperangkat alat. Nah, ini alatnya seperti apa, gitu kan? Nah, itu seperangkat alat yang membantu manusia bekerja. Berarti yang namanya alat ini adalah fungsinya untuk membantu, ya, membantu manusia bekerja. Nah, sehingga nanti teman-teman juga nggak boleh beranggapan bahwa teknologi informasi mampu mengalahkan seorang guru. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Karena definisi di sini adalah seperangkat alat. Nah, alat yang membantu. Jadi tidak menyaingi, tidak mengalahkan, tapi membantu manusia bekerja dengan informasi. Oke, ada lagi yang masuk. Oh, mana tadi ya? Oke. Itu tahun 1996 ya. Berkembang lagi. Nah, menurut Martin, nah ini nggak tahu tetangganya siapa ini Martin. Menurut Martin tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, peralatan tadi ya, perangkat keras dan perangkat lunak, yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi teknologi informasi ini juga ditambahi dengan teknologi komunikasi untuk penyaluran informasi. Jadi seperti yang kita gunakan ini karena adanya teknologi komunikasi sehingga kita bisa berjumpa melalui laptop, handphone, itu seperti itu ya. Oke, sebentar, ini kok ada cindung-cindung lagi, mana ya? Apa bolak-balik masuk ini? Oke, kepencet. Oh iya, oke. Baik, saya lanjutkan ya. Sudah paham ya yang pertama ini ya, slide pertama, sudah paham ya? Oke. Yang kedua, yang selanjutnya, definisi selanjutnya ya. Tahun 2003, menurut William N. Sawyer, nah ini buku paling laris ya, buku paling bagus ini. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi. Nah, seperti kita, ya halo, seperti saat ini adalah jalur komunikasi berkecepatan tinggi, ya. Karena apa? Kita bisa video, suara, dan bahkan data sekaligus ya. Sekaligus dalam satu acara ini, dalam satu paket ini, itu saya membuka sebuah data, saya membuka video, saya membuka apa ya, suara katakanlah ya, itu bisa berbarengan dalam satu paket, maka itu disebut dengan teknologi berkecepatan tinggi. Ya. Salah satu teknologi yang kita gunakan apa? Teknologi komunikasi berkecepatan tinggi apa sekarang? Handphonenya itu pakai apa sekarang? Android. Halo?
Iya, mesti Android. Itu Android itu apa namanya? Sistem operasi. Operasi. Oh. Sistem operasi. Tapi kalau teknologi kecepatan tinggi untuk datanya namanya apa? Ayo, ada yang tahu? Betul. Ada yang nggak tahu. Oke, 4G ya. 4G itu adalah teknologi komunikasi. Oke, baru tahu ya, baru nyadar ya. Nah, itu teknologi komunikasi. Baru nyadar, Pak. Baru nyadar. Teknologi informasinya Android, terus handphone namanya Lenovo, namanya Oppo, ya itu teknologi informasinya. Teknologi komunikasinya itu 4G, 3G, ya. Nah, sekarang sudah ada 5G, tapi tidak di sini. 5G generasi kelima itu kecepatannya sangat tinggi. Tolong dimute dulu ya aplikasinya supaya tidak feedback. Oke, saya lanjutkan. Berarti teknologi informasi itu merupakan gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Ya, gabungan, sekarang jadi satu paket ya. Itu namanya TIK. TIK lebih dikenal dengan sebutan teknologi informasi dan komunikasi atau bahasa Inggrisnya ICT, Information Computer Technology. Ya. Saat ini TIK hampir bisa diidentikan dengan jaringan internet, paling tidak dari protokol yang digunakan. Nah, benar nggak jaringan internet? Kalau teman-teman beli HP ternyata nggak bisa internet, kira-kira bagaimana? Rugi. Rugi. Nah, maka karena dengan adanya TIK itu jadi dihubungkan. Kalau kita beli handphone harus bisa Facebook, harus bisa Instagram gitu ya. Anggapannya itu adalah internet gitu. Nah, ini salah satu contoh atau beberapa contoh yang sesuai perkembangan ya. Zaman dulu itu namanya SMS. Nah, saya beli HP tahun 2004 kalau nggak salah. Itu bisa SMS. Nah, namanya Nokia, Pak. Nokia, Siemens, terus Samsung, terus apa lagi? Nah, Mito. Tapi saya nggak pernah beli yang itu. Siemens, terus Nokia, sama Sony Ericsson. Nah, pernah beli itu. Bisa SMS. Nah, itu namanya teknologi komunikasi. Terus berkembang lagi ada teknologi MMS, multimedia service, kirim gambar. Oh, senangnya minta ampun zaman dulu ya. Belum ada Facebook. Zaman saya itu masih ada namanya Friendster. Belum ada Facebook. Friendster itu pun masih harus pakai komputer. Nah, kalau ada handphone bisa kirim gambar, video, itu namanya MMS, multimedia service. Nah, alatnya namanya handphone, medianya wireless ya, paket data. Terus yang informasi yang dikelola itu teks dan gambar. Terus selanjutnya bisa mengirim email. Ada handphone kok bisa mengirim email, itu sudah mahal banget, nggak ada yang bisa beli zaman dulu ya, kecuali orang-orang kaya seperti dokter, katakanlah ya. Terus pejabat-pejabat pemerintah gitu. Nah, itu dulu seperti itu ya. Alatnya komputer, handphone, PDA. PDA itu adalah personal data assistant, itu sama dengan Android kalau sekarang. Medianya wireless dan kabel, bisa pakai kabel telepon dan sebagainya. Nah, data yang dikirim adalah teks. Nah, baru tahun 2008 saya sudah lulus, sudah menjadi asisten dosen di Unibdu.
tahun 2008, 2009 ada namanya Facebook. Alatnya boleh handphone, komputer, PDA. Nah, handphone zaman dulu itu menggunakan Opera Mini, ya, menggunakan Opera Mini dulu. Nah, itu sudah canggih, wah senangnya minta ampun, bisa internetan pakai handphone gitu ya. Bisa buka gambar, video dan sebagainya. Zaman Facebook 2008-2009. Nah, di zaman itu pula 2009-2010 lahirlah Android. Ya. Android lahir, semuanya bisa buka melalui Android, HP Android. Nah, sekarang teman-teman sudah menggunakan di zaman sistem informasi. Zaman sistem informasi itu seperti apa? Teman-teman mau kuliah harus KRS, Kartu Rencana Studi. Nanti setelah kuliah dapat KHS. Itu menggunakan apa? Sistem informasi akademik. Kayak gitu. Ini zaman aplikasi sistem informasi. Ada Ruang Guru, itu sistem informasi juga. Ada Halodoc, itu sistem informasi juga. Ada Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Shopee. Oke. Nah, dulu ada kalau saling bertukar file itu menggunakan Bluetooth ya. Sekarang Bluetooth sudah tidak digunakan. Menggunakan share it sekarang. Share it. Tercepat. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh teknologi informasi. Ya. Nah, teknologi informasi itu ada infrastrukturnya, Mbak. Ya, ada infrastruktur. Infrastruktur itu apa? Infrastruktur itu ya kebutuhan yang saling menunjang, ya. Yakni yang pertama perangkat keras disebut hardware. Nah, teman-teman nggak bisa beli software kalau nggak ada perangkat kerasnya. Handphone, kalau beli handphone yang dilihat kameranya berapa megapiksel, misalkan 12 megapiksel. Terus perangkat prosesornya berapa, octa-core misalkan begitu, Snapdragon. Terus memorinya berapa, 64 giga. Nah, seperti itu ya speknya, hardware-nya ya. Terus perangkat lunaknya ini menggunakan Android apa? Nah, itu perangkat lunaknya. Android-nya Lollipop. Gitu ya. Lollipop. Nah, jadi sekarang yang terbaru apa? Apa? Yang terbaru Android apa namanya? Ayo, saya tanya. Kurang tahu, Pak. Halo. Kurang tahu. Ya, nanti cari tahu ya. PR buat sampean. Nanti bisa di WA, di grup TIK, di WA boleh. TIK. Terbaru sekarang namanya ini. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama harus ada perangkat keras, yang ketiga jaringan, perangkat lunak dan komunikasi. Nah, jaringannya pakai Wi-Fi, wireless capability, ada namanya 4G, ada 3G, ada 5G, ya, itu jaringan dan komunikasi ya. Pakai data, ada juga kabel dan sebagainya. Nah, yang keempat ini yang belum Anda ketahui, namanya basis data atau database. Apa, Pak? Database, basis data. Basis data itu apa? Basis data adalah tempat menyimpan data berupa tabel-tabel yang saling berelasi, mempunyai relasi, yang bisa dimanipulasi. Manipulasi maksudnya di sini adalah apa? Bisa di-insert, insert itu memasukkan, dimasuki data, bisa di-delete, bisa di-delete itu dihapus ya, mohon maaf. Bisa diubah,
Nah, itu namanya basis data. Jadi apa basis data itu? Database. Data Tempat untuk menyimpan data Untuk menyimpan berupa data tabel, yang bisa berupa tabel. dimanipulasi. yang Yang saling bisa dimanipulasi. berrelasi, gitu ya. Relasi itu apa? Ada kaitannya. Misalkan contohnya basis data itu seperti apa? Contohnya ya, saya kasih tahu. Ada data mahasiswa, itu berelasi dengan data mata kuliah. Mata kuliah berelasi dengan dosen, ya. Kalau mahasiswa berelasi dengan dosen, itu salah, ya. Itu namanya salah. Ada mahasiswa berelasi dengan apa? Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah berelasi dengan dosen. Itu namanya basis Dosen. data. Ya, itu tabel mahasiswa itu berelasi dengan tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah berelasi dengan dosen. Kalau salah satunya tidak ada, maka kita tidak akan ketemu yang namanya kuliah. Betul ya? Kalau teman-teman tidak mengambil mata kuliah TIK, pasti tidak akan ketemu dosen yang namanya Muhammad Masrur. Nah, itu salah satu contoh. Oke. Nah, itu infrastruktur informasi. Yang terakhir adalah information management personil. Contohnya apa? Ada yang login sebagai mahasiswa, ada yang login sebagai tata usaha, ada yang login sebagai dosen di dalam siakat itu ya, ada yang login sebagai keuangan, biro keuangan dan sebagainya. Nah, itu namanya information management personil ya. Nggih, Pak. Jadi ada keras, perangkat lunak, jaringan komputer, basis data, dan manusianya. Kalau tidak ada salah satunya, maka infrastruktur ini tidak bisa jalan, gitu ya. Nggih. Oke, alhamdulillah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ya, mungkin ada pertanyaan tentang TIK. Ada pertanyaan tentang TIK ya baru buka WA, mohon maaf. Nah, oke, sudah. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Nggih, nggih Pak. Sampun, leres. Gampang ya TIK itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. TIK mempunyai kemampuan ya, kemampuan TIK atau sistem informasi ya. Itu kemampuannya proses transaksi cepat dan akurat. Ini kalau di sisi bisnis ya. Kalau di sisi pendidikan ya kita juga untuk mengajar seperti ini dengan kemampuan TIK ini apa? Bisa terkoneksi dengan cepat, gitu ya. Teman-teman nggak perlu harus datang ke kantor, ke kelas, harus datang ke kampus, nggak perlu. Cukup nyalakan Google Meet ya, nyalakan HP-nya, Google Meet sudah bisa ketemu secara cepat dan akurat. Nggih, Pak. Ya, halo. Mau tanya, silakan. Enggak, itu mau izin beli paketan ini mau habis. Waduh, mau habis. Ya, tunggu. Balik lagi ya. Nggih, insya Allah. Ya, oke. Nggih. Saya lanjutkan untuk yang lain. Kemampuan yang lain adalah kapasitas penyimpanan besar dan akses cepat. Iya. Jadi teman-teman kalau di handphone, kalau
memorinya kecil pasti nggak mau dibeli ya. Nggak mau beli handphone yang memorinya kecil, pasti minta yang memorinya besar. Apalagi dengan menggunakan internet, pasti butuh memori yang besar. besar. Terus komunikasi cepat dan lain kita ini nggak ada noise-nya sama sekali, artinya delay ya, delay. Kalau zaman dulu, ya zaman sebelum ada teknologi 4G, belum ada Speedy, itu kalau mau komunikasi seperti ini, itu ngomong 1 menit baru kesampaian, gitu ya. 1 menit baru kesampaian, baru nyampe di sana. Nah, tapi kalau sekarang sudah tidak lagi, sangat cepat. Nah, tujuan teknologi informasi itu untuk apa? Memecahkan masalah. Contohnya adalah seperti pandemi ini. Ini bermasalah bagi tidak hanya kehidupan ya, tapi juga bisnis, tapi juga pekerjaan. Tapi dengan adanya teknologi terpecahkan. Kalau mau ngajar pakai apa? Oh, pakai Google Meet. Terus media penyimpanan PowerPoint-nya di mana? Di Google Classroom. Nah, itu namanya memecahkan masalah. Ya. Nah, yang selanjutnya membuka kreativitas. Nah, kreativitas apa? Wah, dengan adanya teknologi sekarang banyak yang jadi YouTuber, ya. Banyak yang jadi ahli desain dan visual. Banyak juga yang apa ya? Kreatif yang lain lah. Itu namanya membuka kreativitas. Oke. Nah, oke. Terus efektif dan efisien. Nah, di sini kita mendapatkan efektif dari sisi waktu ya, teman-teman nggak perlu datang ke kampus, itu namanya efektif juga. Tidak capek ya, bisa santai-santai di rumah. Tapi untuk efisiensinya ini juga belum, untuk kuliah daring itu belum ya, belum mendapatkan efisiensi secara penuh. Karena nyatanya dikit-dikit paketan habis, nah itu belum efisien ya. Nah, efisiensi dari segi waktu saja, waktunya tidak terbuang lama-lama, kita langsung buka HP di rumahnya masing-masing, on itu efisien waktu, tapi efisien dana masih belum ya. Oke, prinsip teknologi itu adalah high tech, high touch ya, high tech, high touch. Apa ini ya? Saya juga lupa ini. Coba saya buka ya. Boleh saya ngerepek ini ya. High tech, high touch. Oke. High tech, high touch. Ya. Ini high tech, high touch. Halo, malah nggak ada di sini. Apa itu high tech, high touch? Nah, ini ada ini. Nah, kelihatan ya. Ini buku. Nih, pengertian high-tech itu adalah menikmati buah kemajuan teknologi dan menyesuaikan dengan, loh kok malah Tuhan ini ya. Wah, kurang ilmiah ini. Kan ini, jadi prinsipnya itu apa? Teknologi semakin ke depan, semakin canggih, itu semakin mudah untuk atau semakin merambah kepada semua bidang. Sebetulnya begitu ya. Sekarang ada teknologi untuk apa? Ruang guru, memfasilitasi sekolah, ada Zenio, ada Kuiper dan sebagainya. Teknologi untuk
bisnis, ada e-commerce, ada Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Teknologi untuk apalagi konsultasi dokter, ada Halodoc, dan sebagainya. Teknologi untuk ngojek, ada Gojek, Grab, dan sebagainya. Nah, high-tech, high-tech, semuanya nanti semakin dipermudah dengan adanya high-tech, high-tech, ya, prinsipnya itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Nah, lanjut, oke. Gampang Pak, gitu ya. Teorinya gampang, prakteknya juga gampang. Fungsi dari teknologi informasi itu apa? Nah, kita semuanya itu sudah menggunakannya, tapi secara teori ada di sini ya. Menangkap atau capture itu seperti apa? Teman-teman memotret ya, selfie, terus screenshot, nah itu menangkap namanya. Terus menyimpannya, nah terus mengolah, processing, nah mengolah. Kalau menggunakan foto apa supaya wajahnya bisa glowing bagaimana, itu diproses ya. Itu fungsi teknologi. Jadi dengan aplikasi tersebut ada proses secara otomatis. Hidungnya makin mancung, kulitnya makin putih misalkan. Terus pakai animasi yang lain, itu mengolah. Terus menghasilkan, nah, menghasilkan, oh gambar saya lebih muda, lebih cakep, nah itu namanya menghasilkan. Terus menyimpan, kita simpan di memori HP atau di Instagram atau di Facebook, itu juga menyimpan namanya. Nah, terus mencari kembali, nah, kepo ya, kepo bahasanya sekarang kepo. Nah, teknologi informasi yang baik itu bisa kepo sekepo-keponya. Nah, itu teknologi informasi yang baik. Oh, kemarin saya lihat ada iklan kerudung bagus ya di Joya. Nah, saya cari udah enggak. Nah, itu ya, mencari kembali. Terus bisa melakukan transmisi. Sekarang apa sih yang tidak di-share ya? Makanya banyak sekali ada berita hoax. Melakukan transmisi setelah foto bersama, coba kirim di grup ya, dikirim di grup ya. 1 menit sudah sampai Arab Saudi, 1 menit sudah sampai Jakarta, 1 menit sudah sampai Surabaya dan sebagainya. Nah, itu melakukan transmisi. Nah, kalau teman-teman beli handphone tidak bisa melakukan transmisi, ya rugi kan gitu ya. Nah, itu fungsi teknologi ya. Jadi seperti ini saya video, ini termasuk apa? Menyimpan ya, video. Jadi bagaimana saya ngajar ini supaya bisa disimpan, nanti kalau Kaprodinya tanya, benar nggak Pak Masrur ini ngajar TIK di PGMI. Nah, nanti saya tinggal kasih linknya, ini loh linknya, saya ngajar PGMI semester 1. Nah, itu namanya menyimpan dan mencari kembali. Silakan dicari di YouTube saya dengan channel Muhammad Masrur. Ada, nanti saya upload di sana ya, permisi ya. Saya upload di sana. Iya, Pak. Terus keuntungan teknologinya apa? Teman-teman kalau beli handphone semahal-mahalnya itu karena mencari keuntungan ya. Keuntungannya bukan berupa uang ya, tapi speed, kecepatan ya. Saya beli handphone yang paling mahal itu apa? Karena cepat. Buka Instagram cepat, Facebook cepat, buka WA cepat, terus apa? Komunikasi cepat kan begitu ya. Nah, coba beli handphone yang lemot, yang harganya jadul ya, harganya 500.000 gitu, pasti sampai merasa aduh handphone kok rewel lah gitu ya. Terus konsisten ya, konsisten itu ya apa konsisten itu ya, sesuai pendiriannya gitu ya, konsisten. Keuntungan teknologi itu konsisten. Misalkan di foto jebret, fotonya ternyata blur, kira-kira sampai marah-marah nggak? Aduh, fotonya jelek. Nah, tapi kalau
jebret dengan kecepatan tinggi, hasilnya memuaskan, itu namanya konsisten ya. Nah, seperti ini saya ngobrol ternyata nggak ada delay, nggak ada error, nggak ada noise. Nah, ini juga bisa disebut dengan konsistensi ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Terus presisi. Nah, presisi itu apa? Akurat ya. Akurat. Presisi itu akurat, akurasi. Jadi contoh apa? Teknologi informasi dalam presisi itu apa? Misalkan sampean dapat undangan, temannya walimahan. Apa walimahan itu berarti apa? Menikah, ada apa namanya acara resepsi, bukan persepsi, resepsi pernikahan. Lalu diundang pakai apa? Google GPS. Terus GPS-nya nggak presisi. Ini arahnya ke resepsi pernikahan kok jebule ketemu kuburan. Nah, nggak presisi itu namanya ya. Nggak presisi. GPS-nya salah. Presisi. Nah, dulu teman-teman taunya Unibdu PGMI dari apa? Internet atau dari orang lain? Pasti ada. Dari sini, Pak. Dari sini. Pasti ada yang dari internet ya. Nggak tahu prodi PGMI atau yang lain, pasti ada yang dari internet. Unibdu, diketik Unibdu, oh gambarnya ada Islamic Center, ada kampus utama, ada pondok pesantren ya. Ternyata datang ke sini, oh ternyata beneran, ini pondok pesantrennya, ini Islamic Center, ini lapangan sepak bola, ini ada lapangan olahraga, gedung olahraga, dan sebagainya. Nah, presisi. Nah, kalau ada komputer kok nggak presisi, ya tinggalkan saja. Ada teknologi informasi nggak presisi, berarti akan ketinggalan. Nah, selanjutnya ada reliability. Reliability itu apa? Ketersediaan, ya. Kalau ada teknologi, tapi untuk, katakanlah begini, ada websitenya Unibdu, Siakat, misalkan dijanjikan, nanti kalau kuliah online, nanti kalau KRS online, ternyata diakses, nggak ada websitenya. Itu namanya tidak tersedia. Tapi dibuka, Unibdu ACID ada, Siakat Unibdu ACID ada. Nah, itu namanya presisi ya, reliability ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan, monggo. Pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Teknologi informasi di berbagai finansial. Sekarang disebut fintech. Teman-teman kalau belanja pakai fintech nggak? Belanja online ya? Belanja online ya? Tahu Dana nggak? Aplikasi Dana. OVO. Tahu. Tahu, Pak. OVO. Pernah pinjam di OVO nggak? Pinjam? Ya, pinjam uang untuk belanja. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kredivo. Nggak pernah. Kredivo, pernah tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Aku laku. Nggak pernah tahu. Nah, ini perlu belajar ya. Sekarang ini pinjam uang di finansial teknologi mudah. Finansial teknologi namanya fintech. Ada OVO, ada Dana, ada Aku Laku. Nah, kalau saya biasanya menggunakan Shopee Pay Later, jadi dikasih pinjaman sama Shopee. Saya belanjanya pakai Shopee Pay Later.
namanya finansial teknologi, belum bank-bank yang lain ya. Terus ada marketing, e-commerce itu marketing ya. Ada Bukalapak, Tokopedia, ada apa lagi? Shopee, Lazada, JD, Blibli.com. Tolong di-mute dulu, dimatikan dulu biar nggak playback. Terus ada teknologi untuk produksi, untuk manajemen produksi, sumber daya manusia, manajemen pendidikan. Salah satu manajemen pendidikan kita menggunakan siapa? Menggunakan molen.unib.ac.id, menggunakan Google Classroom, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya buatkan Google Classroom ya, mau ya? Iya, Pak. Silakan dilihat cara membuat Google Classroom. Pasti semuanya juga pasti tahu ya. Nah, di sini ada join kelas ya. Saya buat grid. Terus saya setujui. Ini bentuk persetujuan untuk melanjutkan proses membuat kelas. Kelasnya ya TG gitu ya. TIK PGMI 2020 ya. Iya. Teknologi informasi dan komunikasi ya. Subjeknya TIK PGMI 2020 apa ya? Kelasnya online, ruangannya online, terserah apalah gitu ya, online. Oke, sambil ditunggu. Nanti materinya saya buat di sini ya, bisa download, bisa baca-baca di sini. Nah, ini namanya manajemen pendidikan. Kalau mau nyatat ini kodenya, atau saya copy aja kodenya, copy, terus saya share di PGMI ini ya, saya share. Nah, ini kode apa? Classroom-nya ya. Bisa saya besarkan seperti ini. Saya kembalikan. Classroom. Google Classroom ya. Sudah ya, nanti materinya saya taruh sini semua. Ya. Halo, jangan rame ya. Halo. Nah, itu namanya manajemen pendidikan. Kita nanti bisa kuliah dari situ, terus bisa apa? Membuat soal di situ, mengumpulkan tugas di situ. Itu termasuk manajemen pendidikan. Nah, kalau sudah bisa buat seperti itu, nanti teman-teman apa? Kalau ngajar di sekolah sudah biasa ya, mengoperasikan Google Classroom. Oke, dilanjut apa sampai di sini? Sudah 1 jam kalau menurut hitungan saya. Tapi kalau menurut mulainya pelajaran tadi ya mungkin masih 50 menit ya. Atau saya buka pertanyaan, mungkin ada yang tanya tentang contoh-contoh TIK, silakan. Saya kembali ke sini. Mungkin ada pertanyaan contoh-contoh TIK ya. Saya stop dulu sharingnya. Silakan bertanya, contoh-contoh TIK. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Mungkin Pak, saya ingin membuat software sendiri Pak tentang media pembelajaran interaktif. Nah, silakan. Oke.
kira-kira apa saja komponennya, Pak? Nah, oke, gitu ya. Nggak ada yang bertanya? Terlalu mudah ini kayaknya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Saya lanjutkan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, silakan kalau ada yang bertanya, boleh ngacung gini-gini boleh, atau langsung bersuara boleh. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke sejarah TIK. Teknologi ini ada sejarahnya. Ya. Teknologi ini ada sejarahnya, sehingga apa? Kita harus tahu sejarahnya. Pengiriman informasi pada awalnya zaman dulu ya dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima, face to face namanya. Nah, kalau teman-teman masih belum percaya bisa tanya ke bapak ibunya, Pak Bu, dulu kalau kirim surat pacaran itu gimana? Nah, itu dulu itu kirim surat zaman dulu ya. Tulis surat selembar kertas, terus dibungkus, dikirim. Nah, itu namanya mengirimkan informasi. Ya. Itu face to face. Nah, nanti kalau sudah di rumah, di kamar sendirian, dibuka surat itu. Tapi kalau sekarang kan nggak zaman ya, karena sudah pakai teknologi informasi. Tahun 1875 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Ikuti penggelaran jaringan komunikasi kabel di Amerika Transatlantik. Nah, zaman dulu kalau ada orang Amerika itu sudah menemukan sesuatu langsung diproyek. Nah, waktu itu ditemukan saluran telepon. Jadi kalau kepingin ngobrol sudah pakai telepon. Nah, tahun 1875. Nah, di situ sejarahnya ya. Tahun 1910 sampai 1920, sekitar 10 tahun berjalan, ada realisasi pengiriman suara tanpa kabel, yakni melalui frekuensi, namanya radio AM. Amplitude modulation yang pertama itu radio ya. Nah, kalau nggak percaya boleh tanya sama bapak ibunya, Bu, dulu itu kalau pengen ngerti siaran apa angling Dharma itu pakai apa misalkan gitu ya, pakai radio gitu. Belum TV, belum secanggih sekarang dan belum, sangat jarang sekali ada TV. Pakai radio. Terus kalau mau bikin grup kontak-kontakan itu namanya break-break. Nah, itu menggunakan saluran tanpa kabel, menggunakan sinyal ya. Tahun 1940-an terwujud transmisi audiovisual namanya apa? Televisi. 1940-an namanya televisi. Zaman saya masih kecil itu ada namanya hitam putih televisinya. Nah, dari situlah sejarah komunikasi berkembang ya. Komputer elektronik pertama itu beroperasi pada tahun 1943. Jadi lebih dulu apa? Lebih dulu komunikasi daripada komputernya ya. Tahun 1947 miniaturisasi komponen elektronik melalui transistor. Jadi tahun 1943 yang namanya komputer itu sebesar ruangan apa? Kamar ya, ruang tamu atau ruang kamar. Itu komputer pertama kali ya. Jadi sangat besar. Terus 1947 diperkecil menggunakan komponen elektronik. Komputer itu apa sih? Komputer itu asal kata komput yang artinya menghitung. Jadi adanya komputer itu karena kebutuhan menghitung untuk bisnis. Nah, 1 tambah 1, 1 dikurangi 1, 1 dibagi 1 dan sebagainya. Nah, manusia dalam berbisnis itu kewalahan kalau hanya catatan-catatan, maka dibutuhkan alat menghitung namanya komputer.
ada kalkulator, ada komputer. Pom bensin itu yang menghitung, kok bisa ya disemprotkan kok menghitung antara harga dan literan. Nah, itu namanya komputer juga, ya. Tapi semua komputer sekarang itu komputer yang canggih, komputer yang modern. Nah, zaman dulu itu sebesar ruangan. Nah, terus dijadikan karena sudah canggih elektroniknya lebih kecil, sampai sekarang ada namanya handphone, itu juga komputer, gitu ya. Paham ya? Tahun 1957 tercipta rangkaian terpadu namanya IC, Integrated Circuit. Nah, kalau punya laptop, Pak, saya punya laptop, tapi mati, Pak, nggak bisa hidup, Pak. Padahal dialiri listrik. Nah, itu namanya IC-nya jebol. Belikan IC yang baru, dipasang kembali, komputer Anda akan hidup. Nah, IC itu apa? Integrated Circuit. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah mau jam 3 ya, sedikit lagi ya. Tahun 1957, Uni Soviet, USSR ini adalah Uni Soviet sekarang siapa? Uni Soviet sekarang adalah Rusia. Itu Perang Dunia Kedua dulu ya. Meluncurkan namanya Sputnik. Sputnik itu komputer juga ya. Nah, US atau Amerika Serikat itu merespon dengan membentuk namanya DARPA. DARPA itu adalah Defense Advanced Research Project Agency. Jadi membentuk sebuah tim untuk membuat teknologi komputer yang canggih untuk kebutuhan perang dunia. Jadi komputer itu sebetulnya dulu itu untuk perang dunia. Jadi tidak komersil sampai seperti sekarang ini, gitu ya. Tahun 1968 ada namanya apa itu bot Beranek, nggak tahu ini bahasa orang mana ini ya. Itu nama seseorang, dan Newman INC. Nah, ini berarti INC ini berarti apa? Perusahaan ya. Memenangkan kontrak paket suite untuk membangun interface message processor. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya bisa mengirim pesan. Nah, itu membuat sebuah project namanya interface message processor. Itu cikal bakal jaringan internet, namanya ARPANET, begitu ya. Jadi itu lain tidak lebih karena Perang Dunia Kedua zaman dulu. Itu secara TIK. Nah, ARPANET itu dulu proyeknya ARPANET anggap saja nenek moyangnya internet ya. Kalau nggak ngerti opo itu internet, ARPANET. ARPANET itu adalah nenek moyangnya internet. Tahun 1969 terbangun jaringan komputer pertama namanya ARPANET. Terdiri dari 4 simpul, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 simpul namanya ya. Dengan kecepatan 50 kilobit per detik, ya, kbps. Jadi 50 kilobit itu sangat lambat ya. Sekarang bukan lagi kilobit tapi mbps ya. Megabyte per second. Berapa megabyte per second? Sekarang itu bisa 100 megabyte per second. Makanya kita bisa video seperti ini, video conference itu karena sudah kecepatannya 100 megabyte per second. Katakanlah seperti itu ya. Bahkan yang lebih canggih itu 1 gigabyte per second. Bayangkan 1 giga sampai download drama Korea 1 detiknya itu sudah selesai. Bayangkan, pernah nggak itu? Download drama Korea hanya 1 detik selesai. Pernah nggak itu? Nggak pernah ya. Nah, berarti di tempat kita ini Nggak pernah. belum secanggih itu. Masih 100 megabyte per second. Jadi kalau drama Korea itu katakanlah 1 giga, itu dibagi 100 per detiknya. Gitu.
ya. Nah, ini dulu jaringan internet itu modelnya, simpulnya seperti ini. Jadi yang kiri bisa hubungan dengan yang kanan melalui simpul-simpul. Itu. Oke, berkembang ya. Hanya selang beberapa tahun, setiap tahun berkembang sampai tahun 1972 ini simpulnya sangat banyak gitu. Nah, tahun 1990 sampai 19 berapa itu ya, tahun 2000 katakanlah ya, itu sudah jutaan orang terhubung melalui internet gitu ya. Nah, ini awal mula sejarah internet seperti ini. Dari komputer dihubungkan ke komputer yang lain, ternyata bisa koneksi. Nah, akhirnya dihubungkan ke seluruh dunia menggunakan internet. Nah, di balik kenyamanan kita berinternet itu ada simpul-simpul yang dikerjakan oleh Telkom, oleh Indosat, oleh Telkomsel, oleh XL. Sampai nggak pernah tahu simpulnya seperti apa ya. Nah, gitu ceritanya. Oke. Sampai di sini aja dulu. Ada pertanyaan mungkin supaya apa ya, nggak terlalu bosen gitu ya. Bagaimana? Sampai di sini dulu ya. Kode classroom-nya sudah saya buat, sudah saya kirim. Nanti tinggal klik, nanti akan materinya bisa di-download di situ ya. Kalau ada pertanyaan silakan atau mau diskusi. Silakan. Iya, halo. Habis ini ada tugas nggak, Pak? Tugasnya belum dulu. Nanti tugasnya itu hanya menggunakan aplikasi. Contohnya aplikasi Google Drive, aplikasi Google Doc, aplikasi Google Form. Nah, tugasnya teman-teman sebagai seorang guru harus bisa membuat PowerPoint yang bagus, interaktif bagaimana. Itu tapi nanti ya pelan-pelan, jangan dibuat beban sekarang. Wah, saya nggak punya laptop ya, gimana nanti? Santai saja ya. Kalau nggak punya komputer, ya ke warnet. Kalau nggak punya komputer, ya ke warnet. Oke, apa lagi? Monggo. Iya. Apa lagi? Pak, pembelajarannya itu tetap daring atau nanti ada luringnya juga? Nah, kebijakan itu kita mengikuti kebijakan universitas ataupun prodi ya. Kalau saya nggak berani, nanti kalau saya ngomong boleh ke kampus, ternyata kampusnya nggak boleh gimana. Nah, jadi saat kita daring, tapi kalau teman-teman merasa Pak kehabisan paket data ini, Pak, jangan pakai Google Meet supaya nggak cepat habis. Nah, pakai Google Classroom. Itu, apalagi? Apa kepingin tahu kemampuan Google Doc, Google Dokumen? Sudah tahu Google Drive? Belum. Nggak tahu. Oke, saya tunjukkan sekarang ya Google Drive. Saya presentasi lagi ya. Nah,
Saya ajak nanti seperti ini. Tuh, kok ada suara. Nah, ini Google Drive. Nah, ini namanya Google Drive. Ya. Google Drive itu apa? Untuk menyimpan data. Semua file kita bisa simpan di sini. Terus yang kedua untuk bekerja. Di sini saya klik ya, ada folder, upload file, upload folder, ada Google Doc, Google Form, Google Draw, dan sebagainya. Ini semuanya adalah aplikasi yang bisa kita gunakan secara bebas. Dan contohnya di sini Google Doc. Saya kasih contoh PGMI latihan Google Doc. Kapan-kapan saya share. Sekarang masih dalam pelatihan ya. Dalam apa? Demo program saja. Google Doc ini sama seperti Microsoft Word. Jadi untuk ketik misalkan nama ya, ini bisa diperbesar ya. Saya perbesar itu. Nama Muhammad Masrur ya. Alamat Gria Asumta. Ya, Asumta itu mana? Belum. Desa Ompul, Kecamatan Jogosoto, Kabupaten Jombang. Wah, terlalu besar Pak, saya kecilkan lagi. Ini Google Doc ya. Google Doc itu kemampuannya seperti Microsoft Word. Ya, nanti itu latihan-latihan seperti itu. Manfaatnya apa Pak? Manfaatnya adalah di masa pandemi ini kita biasanya itu kalau normal kita kalau belajar itu berkerumun. Sekarang belajarnya harus menggunakan daring. Ini manfaatnya bisa dikerjakan untuk semua orang ya. Muhammad Masrur @fp.ac.id. Nah, salah satu contoh seperti ini. Nah, itu kalau saya share ke teman-teman, nanti teman-teman bisa bekerja bersama-sama, ngetik bersama-sama. Tuh, kelebihannya seperti itu. Ya, salah satu contoh yang harus disiapkan oleh teman-teman punya kondisi itu ya. Saya stop lagi. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Oke. Jadi nanti kalau ada tugas dari dosen yang lain, Bapak Ibu ngasih tugas, tolong buat salah, ditulis di Google Doc. Nah, tinggal dikirim linknya. Ini link tugas saya Pak, ini link tugas saya Bu. Nah, sudah cukup. Itu manfaatnya. Jadi lebih cepat, lebih praktis, lebih efisien. Gitu. Tapi kalau coba sampean mikir pakai Microsoft Word, disimpan di komputer, disimpan di flash disk, dikumpulkan di email, lah bingung. Tapi kalau menggunakan Google Doc, satu langkah, tinggal share gitu aja. Sampai pernah nggak kirim gambar lewat WA, share, nah, seperti itu. Kemudahannya seperti itu nanti ya, semudah itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada?
Nggak ada? Halo? Gampang ya, PIK ya? Pokoknya praktek seneng aku Pak, nah, gitu ya. Yang penting praktek. Iya, Pak. Salah satu alat untuk praktek tadi teman-teman harus beli laptop sama apa? Sama nah, itu saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya. Sudah waktunya jemput ini saya ini. Jemput istri ya, gitu ya. Kalau teman-teman kan belum ada yang menjemput ini ya, kayaknya ini ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Nanti bisa diulang-ulang materi saya di channel YouTube saya Muhammad Masrur ya. Nanti saya linknya pakai lewat apa? Lewat WA seperti itu. Boleh di komen, boleh di subscribe kan begitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Dan terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.